Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Masyarul muslimin, mengamati kehidupan kaum muslimin hari ini, kita bisa menyimpulkan salah satu di antaranya adalah ada bagian penting dari ajaran Islam ini yang kita rasakan semakin berkurang, kalau tidak kita katakan hilang di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, yaitu akhlak. Karena itu khatib dalam kesempatan yang singkat ini mengingatkan kembali kepada kaum muslimin tentang ahammiyatu wa makanatul akhlaqi fil Islam, urgensi dan kedudukan akhlak di dalam ajaran Islam ini. Ternyata kita baca banyak ayat dan kita temukan dalam hadis-hadis dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan Islam ini dengan para sahabatnya. Akhlak ini menjadi perhatian penting. Paling tidak ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kedudukan akhlak dalam Islam sangat mendasar dan sangat penting. Ternyata akhlak ini adalah buah dari akidah yang lurus, akidah yang benar. Akhlak ini adalah cerminan dari hasil ibadah kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salah satu hikmah dari disyariatkannya ibadah itu adalah untuk meluruskan dan memperbaiki akhlak manusia. Karena itu Sayyid Hawat dalam kitabnya menjelaskan, sesungguhnya metode untuk meluruskan dan memperbaiki akhlak Islam adalah dengan cara melaksanakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik salat ada ajaran penting untuk meluruskan akhlak. Karena itu salat dinyatakan tanha 'anil faksya'i wal munkar. Di dalam saum ada ajaran untuk meluruskan dan memperbaiki akhlak, dan demikian juga dalam zakat, dalam haji dan ibadah-ibadah yang lain. Karena itu masyarul muslimin, ada beberapa poin penting. Pertama, ta'lilur risalah bitakwimil akhlak wa isya'ati makarimil akhlak. Salah satu alasan dan argumentasi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia adalah untuk meluruskan dan menyebarkan akhlak mulia. Sebagaimana Rasul sabdakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dikala Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kondisi masyarakat jahiliyah akhlaknya hancur, rusak. Tidak ada kejahatan akhlak kecuali sudah ada di zaman itu dan dilaksanakan oleh masyarakat. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan akhlak manusia hingga akhir zaman. Karena ini adalah bagian penting dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu harus menjadi perhatian serius kita untuk menjalankan akhlakul karimah dan meninggalkan akhlakul madmumah. Yang kedua, masyarul muslimin, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apa itu agama. Ta'rifuddin bi husnil khuluq. Ternyata Rasul mendefinisikan agama itu dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Ja'a fil hadis, fi hadits mursal anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mad-din?" Wahai Rasulullah, apa agama itu? Qala husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, agama itu adalah akhlak yang baik. Dari definisi ini kita bisa simpulkan akhlak dan Islam, akhlakul karimah dan Islam adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu artinya haji tidak sah kalau tidak wukuf di Arafah. Maka memahami seperti itu, maka Islam ini tidak sah kalau tidak ada husnul khuluq,
Tidak ada akhlak yang baik di dalam. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengukur kualitas iman sahabatnya, dan ini juga berlaku untuk kita semua, bahwa bukti keimanan kita yang sempurna, bukti kualitas keimanan kita itu tercermin dalam akhlak yang baik. Rasulullah SAW sabdakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang imannya sempurna adalah mukmin yang baik akhlaknya. Ini yang saya katakan di depan tadi, bahwa akhlak adalah cerminan akidah, cerminan iman. Semakin berkualitas iman seseorang, semakin baik akhlaknya. Dan contoh yang paling utama itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, berapa banyak manusia yang dapat petunjuk lalu masuk Islam dengan pendekatan akhlak ini. Satu saja saya ambilkan contoh. Rasulullah SAW menyuapin seorang Yahudi yang buta tanpa sepengetahuan dia. Akhirnya ketika dikatakan bahwa yang menyuapi setiap hari adalah Rasulullah SAW, maka Yahudi yang buta itu langsung masuk Islam. Berapa banyak dalam sirah nabawiyah kita temukan orang mendapat petunjuk karena akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, bukan hanya itu, di akhirat ternyata yang memperberat timbangan hasanat kita di yaumil akhir nanti, asqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah taqwallahi wa husnul khuluq, kata Rasulullah. Yang memperberat timbangan hasanat kita di yaumil akhir adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan orang itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena takwanya dan karena akhlaknya. Tentu orang tidak bertakwa kalau tidak memiliki iman yang lurus. Tentu orang tidak bertakwa kalau tidak beribadah secara benar. Dan hasil semua itu adalah husnul khuluq. Masyaallah muslimin, dalam waktu singkat ini, terakhir khatib ingin sampaikan, ternyata akhlak yang baik adalah amrun lazimun wa syartun la budda minhu lin najati minan nari wal fauzi fil jinan. Di akhlak ini adalah merupakan kemestian, syarat yang harus ada agar orang itu terbebas dari neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan masalah penting dan mendasar. Karena itu diriwayatkan anna ba'dal muslimin, sebagian sahabat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, menghabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, inna fulanatan tasumun nahar wa taqumul lail. Kata orang itu, kata sahabat itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya fulana, sesungguhnya seorang perempuan itu tasumun nahar, rajin saumnya di siang hari, wa taqumul lail, dan rajin salat malamnya, wa hiya sayyi'atul akhlak, tapi sayang ya Rasulullah, akhlaknya jelek. Tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia senang menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ada seorang perempuan diceritakan kepada Rasul, dia ibadahnya luar biasa, saumnya, salatnya, tapi sayang akhlaknya jelek. Kejelekan akhlaknya itu disebutkan tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya.
Maka Rasulullah SAW mengomentari perempuan ini, fulana ini, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Hiya min ahli nar, dia penduduk neraka, dia calon penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ternyata sayyi'ul akhlak menyebabkan orang masuk ke neraka. Terakhir Rasulullah mengajarkan doa kepada kita tentang akhlak ini. Kata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma tini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukin aku kepada akhlak yang baik. Ini Rasul yang berdoa, yang sudah dipuji oleh Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Masih memohon kepada Allah, Allahumma tini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjuki aku menuju akhlak, kepada akhlak yang baik. Wa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wa asrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang jelek. Wa innahu la yusrif anni sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada yang bisa memalingkan diriku dari akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Mudah-mudahan doa kita seperti ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la asiran illa yasartah wa la aiban illa satartah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faksha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا